Itu baru. Baik, kalau tidak ada kita langsung saja ya ke ArcGIS-nya. Oh, kita download dulu data di Google Earth Engine. Baik, sebelum ke Google Earth Engine, saya mau share code-nya dulu. Nah, saya share code-nya di chat. Jadi code untuk bisa kita gunakan di Google Earth Engine. Baik, nah sekarang kita masuk ke Google Earth Engine. Saya share dulu ya. Oh, komen saya nggak bisa ini share. Ya Pak, kerja Pak. Tidak ada pilihan co-hostnya Pak. Ya memang nggak ada, ini kan Zoom gratisan. Gimana recordnya ya? Kemarin kok bisa ya Pak? Wah itu kaulah. Jadi dengan terpaksa harus Pak Romi yang record jadinya. Oke, coba. Silakan Pak. Ya. Baik ya. Kita akan coba download data di Google Earth Engine. Nah, kalau ke Google Earth Engine, pastikan sudah registrasi dahulu di Google Earth Engine. Nah, kalau sudah terregistrasi, maka kita tinggal gunakan masuk ke alamat code .earthengine.google.com. Nah, seperti ini. Nah, di Earth Engine ini ya, seperti tadi disampaikan bahwa kita ya, atau Earth Engine ini menyediakan banyak sekali data, jadi kita tidak perlu kalau kita menganalisis data kita nggak perlu download datanya, jadi kita tetap bekerja di Earth Engine-nya, datanya tetap ada di sini. Yang melakukan proses pengolahan data adalah servernya si Google, bukan di komputer kita, atau bahkan kita bisa mengeksekusinya menggunakan smartphone. Ya, jadi tidak perlu spesifikasi komputer yang wah gitu. Kalau kita gunakan software-software GIS, remote sensing, kita harus punya spesifikasi yang mumpuni untuk mengolah datanya. Nah, kalau kita gunakan Earth Engine, ya, komputer biasa aja, ya. Yang penting koneksi internet. Nah, kalau koneksi internetnya bagus, nah itu memungkinkan prosesnya akan lebih cepat ya, walaupun tetap akan menunggu dalam proses eksekusi aplikasinya. Nah, baik, tadi kodenya sudah diberikan, ya, sintak JavaScript-nya sudah diberikan, kemudian tinggal di-paste-kan saja. Nah, kalau sudah paste-kan di code editornya di sini, setelah itu klik run saja. Oke. Nah, bahwa ada error, ada pesan kesalahan, geometry is not defined. Ada satu variabel yang belum didefinisikan sehingga perintah ini tidak bisa dieksekusi. Oke, untuk memperbaikinya maka silakan geser ya tampilan petanya sesuai dengan kebutuhan wilayah yang diinginkan. Misalnya di Pulau Bengkalis saja.
Nah, setelah itu gunakan draw a rectangle ini. Ya, buat aja kotak di sini. Nah, udah ya, berarti kita sudah mendefinisikan sebuah kawasan dengan nama variabelnya adalah geometri. Nah, di sini yang kesalahannya karena geometri is not defined. Sekarang kita sudah mendefinisikan variabel geometri. Nah, coba di run lagi. Oke. Ini tampilan kotaknya ini bisa dihilangkan di geometri import. Nah, ya. Nah, ini hanya separuh ya, hanya separuh saja yang tersedia. Tersedianya pada pendefinisian waktu yang kita nyatakan dan tutupan awan yang kita pilih. Ya. Kita bisa ganti waktu yang kita inginkan, misalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang ini, bulan 10, tanggal 3. Tutupan awannya kita minimalisir jadi 50, perbesar ya coveragenya. Nah, oke. Nah, kemudian tampilannya seperti ini juga dipengaruhi oleh nilai mediannya ini. Jadi dari kita mengagregasi data mulai dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 3 Oktober 2021. Jadi seluruh data yang terekam di kawasan yang kita pilih ini itu diagregasi berdasarkan nilai median. Ya. Kalau mau menggantikan misalnya kalau min bagaimana? Ya, boleh. Tinggal dieksekusi lagi. Nah, ini tergantung. Nah, ini untuk nilai min. Tampilan datanya seperti ini. Oke, ya. Nah, kalau misalnya ya, ini data yang kita inginkan udah seperti inilah. Maka data ini sudah bisa kita ekspor ya. Di baris paling bawah itu di baris ke-41 sudah ada komen untuk mengekspor data. Yang ini export.image to drive berarti kita mengekspor data yang ini ke Google Drive kita. Nah, ketika kita klik run tadi, maka di tab task kita lihat berwarna kuning. Nah, ini berarti kita sudah mempersiapkan sebuah perintah yang tadi untuk mengekspor data yang kita pilih ini ke Google Drive, dan kemudian nanti kalau sudah ada di Google Drive tinggal kita download supaya kita bisa gunakan di aplikasi yang lain. Ini tinggal klik run ya. Oke, ini sistem koordinat, scale-nya ini adalah ukuran pikselnya. Jadi kalau kita pilih 20, maka semua band yang kita pilih itu dikonversi atau ubah ukuran ukuran pikselnya menjadi 20 meter. Bahwa Sentinel itu punya 3 resolusi, 10 meter, 20 meter, dan 60 meter. Nah, band-band yang kita pilih semuanya diubah ukuran pikselnya menjadi ukuran 20. Kemudian nanti drive foldernya, kalau kita tidak buat folder, atau kita sudah buat folder sebelumnya, beri nama folder misalnya data, nah, kalau ada. Kemudian file name-nya adalah ini dengan format
geotiff. Setelah itu klik run saja, maka nanti kita tunggu beberapa saat ya, karena dia akan perintahkan untuk menyimpankan data ini di Google Drive kita. Nah, nanti kita lihat di Google Drive. Nah, misalnya seperti ini beberapa data yang sudah saya pernah download untuk bisa kita unduh ke komputer kita. Nah, jadi salah satu fungsi dari Google Earth Engine ini adalah untuk sebagai sumber data kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mendownload satu scene data atau satu tile data kalau dia data Sentinel. Jadi kita hanya butuh data yang kita inginkan saja atau lokasi yang kita inginkan saja. Maka kita pilih dia, kita crop atau kita clip buat poligonnya. Kita bisa gunakan fitur polygon atau drawing rectangle tadi, atau kita gunakan drawing polygon. Jadi untuk memudahkan kita, misalnya kita hanya kalau tadi menggunakan drawing rectangle bentuknya kotak, maka pulau yang lain juga ikut. Nah, kalau ingin pulau bengkalis saja, berarti kita bisa gunakan draw a shape atau polygon ini. Maka kita coba buat shape seperti yang kita inginkan. Setelah itu kita eksekusi dan siap untuk diekspor, kemudian di-download masuk ke komputer kita dan bisa kita gunakan selanjutnya. Oke, itu singkatnya penggunaan Google Earth Engine-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nanti kalau mau lebih dalam lagi Google Engine, bisa lihat di YouTube, banyak sekali video-video tutorial baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris yang bisa dijadikan sarana pembelajaran untuk mendalami lagi Google Earth Engine-nya. Dan di pertemuan ini kita hanya bagaimana mendownload data, ini khususnya Sentinel. Nanti kalau mau menggunakan Landsat, code-nya sedikit berbeda ya. Tapi kalau code untuk atau sintak untuk mengekspor citranya ya sama nanti. Oke. Anggap sudah punya data, ya sudah ada datanya dari baik dari Google Earth, dari Earth Explorer maupun dari Earth Engine. Nah, sekarang tinggal kita buat atau lakukan delineasi garis pantainya. Nah, kita tidak berpindah software, kita cukup gunakan ArcGIS saja. Oke, kita gunakan dua band saja. Band yang kita gunakan adalah band 6, Nisware. Kemudian band 3, ini adalah yang band hijaunya. Jadi kira-kira visualisasinya seperti ini. Ini saya gunakan citra satelit Landsat 8. Ya. Oke, kalau nanti exercise-nya yang nggak usah panjang-panjang garis pantainya ya, nanti kalau panjang agak lama dia untuk memproses. Jadi kita siapkan satu pemotong, jadi kita potong citranya, sehingga nanti dalam prosesnya akan lebih cepat dalam memproses data. Nah, saya sudah siapkan, kalau di sini saya siapkan batas administrasi Kota Dumainya sebagai pemotong. Nah, kawan-kawan bisa buat satu poligon pemotong, bentuknya acak saja. Anggap di kawasan itu yang akan diteliti atau dilakukan pendeteksian garis pantainya. Nah, kemudian kita select poligonnya. Ya,
dari Windows kita pilih image analysis. Ya, nanti akan tampil seperti ini. Oke, kemudian kita akan potong ya satu-satu bandnya. Jadi kita pilih band yang akan kita potong, kemudian di bawah ini ada pemotong ya, ada gambar gunting, itu akan memotong citranya. Kita klik, oke, maka ya, kita sudah memotong. Nah, lakukan terhadap 2 band yang akan kita potong. Oke, jadi saya ulang mulai dari Windows, pilih image analysis. Nah, dari image analysis ini kita bisa potong cepat ya, citranya sesuai daerah yang kita inginkan. Nah, untuk memotongnya pilih dulu pemotongnya. Nah, dipilih dahulu, di-select dahulu pemotongnya, kemudian baru kita gunakan image analysis. Di image analysis ini kita pilih band yang akan kita potong. Setelah itu baru kita klik proses pemotongnya. Klik, nanti akan terpotong. Nah, setelah kita potong, maka kita akan punya dua band baru ya. Band baru yang dipotong. Nah, kita ganti namanya. Yang pertama kita beri nama hijau. Ya, sesuaikan dengan bandnya. Jadi kalau band 3 dia adalah hijau. Ini hanya penamaan saja. Kalau nggak mau diganti namanya tidak apa-apa. Asal tahu mana band hijau, band 3 itu apa, band 6 itu apa. Baik, kalau sudah dibangun seperti ini, maka kita siap untuk membuat sebuah indeks air, yaitu MNDWI, Modified Normalized Different Water Index. Nah, ini kita gunakan di search, ya, kemudian kita ketikkan saja di sini raster kalkulator. Oke, setelah nanti akan ketemu ya. Bisa juga menggunakan R-Toolbox, nanti dicari ke bawahnya. Tapi kalau di sini tinggal klik saja. Nah, di raster kalkulator ini ya akan menampilkan seluruh data raster. Jadi yang bisa diolah di raster kalkulator adalah data raster. Nah, kalau berdasarkan persamaan MNDWI-nya adalah nanti kita menggunakan hijau dikurang square 1 tutup kurung dibagi hijau ditambah square 1. Oke. Nah, namun kalau kita gunakan seperti ini saja, ini memang sudah mengacu kepada persamaan MNDWI-nya. Tapi dalam konteks kita menghasilkan MNDWI, maka kita harus mengakomodir nilai yang akan dihasilkan melalui persamaan MNDWI ini. Jadi kalau seperti ini langsung kita eksekusi, ya, maka nanti hasilnya 1 dan 0. Karena bilangan yang dihasilkan, bilangan setiap piksel yang akan dihasilkan oleh perhitungan ini, itu adalah berasal dari bilangan integer. Sementara nanti nilai yang akan kita hasilkan itu, nilai terendahnya adalah negatif 1, nilai tertingginya adalah positif 1. Nah, di antara negatif 1 dan positif 1 ini adalah bilangan bulat. Di bilangan berkoma 0, sekian-sekian, baik positif maupun negatif. Untuk bisa terakomodir oleh outputnya, maka kita tambahkan, ya, ini kita ganti. Jadi kita gunakan di sini syntax float, ya, baru kita gunakan hijau dikurang square 1 dibagi float lagi hijau ditambah square 1. Oke.
Nah, dengan sintak float ini berarti akan mengakomodir seluruh nilai yang dihasilkan oleh persamaan MNDWI. Begitu juga nanti kalau ingin membangun NDWI, NDWI dan indeks-indeks yang lain di ArcGIS. Jangan lupa mengakomodir nilai yang akan dihasilkan oleh persamaan yang kita gunakan. Oke, kalau sudah begini, ya tinggal klik OK. Ya. Nah, nanti akan dihasilkan MNDWI-nya. Nah, ini nilainya. Nilai minimumnya adalah minus 0,64 sekian. Nilai tertingginya adalah 0,30 sekian. Nah, kita akan punya nilai yang berbeda karena kemungkinan data kita berbeda. Oke. Baik, berarti kita sudah menghasilkan nilai atau menghasilkan data baru yaitu Modified Normalized Different Water Index. Nah, dari sebaran nilai MNDWI ini, ya, karena nilai sebarannya berkisar dari positif 1 sampai negatif 1, maka nilai di tengah-tengahnya adalah 0. Nah, 0 ini menjadi nilai pembatas antara objek yang akan dideteksi atau menjadi objek yang menjadi tujuan dari indeks yang kita gunakan. Nah, karena ini adalah indeks air, maka pemisah antara air dan bukan air itu berada pada nilai 0. Maka kita gunakan nilai 0 itu sebagai pembatasnya. Nah, 0 ini nanti adalah garis pantainya. Nah, untuk itu, tadi di slide presentasi sudah disampaikan bahwa kita kembali ke raster kalkulator. Ya. Di sini kita pisahkan dengan menggunakan fungsi kondisional bahwa jika nilai MNDWI-nya lebih kecil sama dengan 0, maka jadikan nilainya 1 dan yang lain nilainya adalah 0. Ya. Apakah harus 1? Ya tidak mesti. Ini hanya untuk dalam konteks ini kita melakukan thresholding value ya. Nah, thresholdnya itu ada di 0 di sini. Kuncinya yang ada di sini. Nah, ini kita assign menjadi nilai berapa kalau dia benar. Kalau dia tidak memenuhi pernyataan lebih kecil dari 0, nilainya berapa? Nah, boleh dijadikan 10, boleh dijadikan 100 atau 1111 atau nilai berapapun. Nah, di sini dinyatakan dengan 1 adalah untuk yang lebih kecil sama dengan 0 dan 0 adalah untuk yang lebih besar daripada 0. Nah, outputnya ya otomatis saja. Setelah itu diklik OK. Nah, hasilnya nanti adalah seperti ini. Jadi ada 2 nilai. Yang pertama nilai 1 yang kecil dari 0, kecil sama dengan 0, dan 0 nilai yang lebih besar daripada 0. Jadi air itu ada yang berwarna biru. Ini hanya warna saja ya. Nanti warnanya bisa diganti dengan warna yang diinginkan. Misalnya begini. Oke. Nah, berarti kita sudah dalam sampai tahapan ini kita sudah bisa memisahkan antara objek air dan objek non air. Oke. Nah, berikutnya data raster ini kita convert ke polygon dulu. Jadi kita kembali ke search, kita buat raster to polygon. Raster to polygon, berarti kita merubah raster ke polygon. Nah, inputnya adalah raster, rasternya adalah raster 0 dan 1 tadi. Kemudian fill opsionalnya adalah kita pilih dari value-nya. Setelah itu simplify polygon ini kita hilangkan centangnya. Setelah itu klik OK. Nah, klik OK.
maka nanti kita akan mendapatkan ya, data vektor raster tadi menjadi data vektor. Nah, ini dia. Baik. Nah, di sini masih belum selesai karena fitur datanya nanti berupa garis. Fitur datanya berupa garis. Ini masih dalam format polygon. Nah, polygon ini harus kita convert lagi menjadi garis. Tapi sebelum dia menjadi garis, ya, sebelum kita convert dia menjadi garis, maka kita harus hapus dulu, karena kalau kita convert langsung nanti garis yang bertampalan di sini akan menjadi 2 garis. Jadi garis yang sian ini itu juga digunakan oleh poligon yang sebelahnya. Nah, kan kelihatan. Jadi untuk itu, maka sebelum kita convert menjadi line, poligon yang satunya kita hapus supaya nanti garisnya hanya tinggal 1 di sini. Boleh menghapus yang ini atau juga yang menghapus yang di sini. Karena nilai nolnya adalah antara poligon ini dan poligon ini. Oke. Nah, ini kita edit feature, dihapus saja, ya, di delete. Kemudian stop editing. Ya. Maka kita akan hasilkan seperti ini. Nah, poligon yang sudah kita hapus tadi ini barulah kita simpan, kita convert menjadi garis. Nah, kita akan kembali ke search, terus kita pilih di sini feature to line. Oke, tadi merubah fitur menjadi garis. Oke. Kemudian pilih fitur yang akan diubah, ya, namanya di sini saja. Setelah itu klik OK, maka hasil konversinya menjadi sebuah garis seperti ini. Nah, cukup panjang prosesnya ya. Tapi nanti tinggal opsi saja. Kalau sudah tahapan terakhirnya adalah pengeditan data garis pantainya. Nah, ini kita edit ya, supaya yang tinggal hanya garis pantai saja. Oke, nah yang tidak penting misalnya dihapus. Nah, ini kita harus teliti dan hati-hati dalam mengeditnya, misalnya bukan dihapus untuk koreksi datanya, ini dihapus. Ya. Jangan sampai ada tutupan seperti itu. Ini kita lihat satu-satu. Hati-hati melihatnya. Terus ya, makanya tadi garis pantainya jangan panjang-panjang, jadi cukup di daerah yang kira-kira tingkat perubahannya tinggi. Nah, di situ saja yang akan dianalisa. Kalau banyak dan panjang, ya proses kayak gini cukup lama. Oke. Nah, misalnya seperti ini, karena kita ingin pantai saja, ini kita edit, ini dipotong di sini. Ya. Oke, baru kita tambahkan fitur barunya. Oke.
dan seterusnya ya. Sampai semua garis pantai yang kita maksudkan itu terdefinisi dengan baik. Ini juga ini dipotong lagi, ini juga dipotong. Oke, ini kita hubungkan. Ya. Nah, ini kapal-kapal ini dihapus saja. Prosesnya dibersihkan. Oke. Sampai semuanya bersih. Oke. Kira-kira ini masih belum bersih ya. Masih ada yang harus diperbaiki di sini. Oke. Nah, sampai di sini kita baru sampai di tahapan menghadirkan atau mendelineasi garis pantai. Nah, kalau mau mengkoreksi garis pantainya, nah itu nanti bisa diskusi lebih banyak di Mario Putra Suhana. Tesisnya tentang itu tuh, mengkoreksi garis pantai. Ada yang mau ditanyakan? Didiskusikan? Ayo, bagi kawan-kawan mana yang mau bertanyaan, silahkan. Silakan. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke DSAS-nya. Saya share dulu. Ini adalah tools DSAS-nya.
Jadi proses kerja menggunakan tools ini berurutan dari awal ya. Mulai dari atribut automator ya, sampai yang terakhir nanti bisa memprediksi shoreline forecasting ini yang dimau. Jadi tinggal klik shoreline forecasting ini, udah kita bisa memprediksi 10 tahun ke depan garis pantai di lokasi yang kita analisis itu seperti apa bentuknya. Kalau 10 dan 20 tahun ke depan nanti seperti apa. Jadi ini semi otomatis proses kerjanya. Nah, sebelum sampai ke shoreline forecasting ini, maka kita pertama ya pasti harus siapkan dulu garis pantainya ya. Jadi paling tidak kalau bekerjanya dengan DSAS ini ataupun bekerja untuk mendeteksi garis pantai, minimal 2 garis pantai itu harus ada datanya. Kalau 1, apa yang mau dilihat perubahannya. Jadi harus ada minimal 2 garis pantai yang akan kita gunakan untuk melihat perubahan garis pantainya. Oke. Nah, ya dulu. Baik, untuk menggunakan DSIS maka data garis pantai tadi yang awalnya kita simpan di format shapefile. Nah, berikutnya kita rubah penyimpannya menjadi disimpan di dalam personal geodatabase. Dari shapefile disimpan menjadi personal geodatabase. Nah, baik, kita mulai untuk membangun personal geodatabase-nya. Oke, misalnya saya buat di mana ya? Nah, di sini aja. Oke, kita buat personal geodatabase di sini. Bukan file geodatabase ya, tapi personal geodatabase. Oke. Ini kita beri nama, misalnya latihan. Nama dari geodatabase-nya. Setelah itu, kita tambahkan fitur kelas yang nanti akan menyimpan data garis pantai kita. Fitur kelas. Ya. Kita beri nama baseline. Nama baseline. Nah, alias garis pantai dasar. Kita boleh tambahkan di sini garis pantai dasar. Kemudian tipe datanya adalah line. Ya. Setelah itu klik next. Nah, sistem proyeksinya itu harus menggunakan sistem proyeksi yang memiliki unit dalam satuan meter. Nah, kebetulan citra satelitnya Landsat yang digunakan itu, kalau tadi kalau kita download data dari Google Earth Engine tadi, format datanya satuan sistem proyeksinya dalam satuan derajat, maka nanti harus dikonversi dulu, ditransformasi dulu koordinatnya menjadi satuan meter ya. Oke, ini sudah dalam satuan meter, tinggal pilih sesuai dengan zonanya, klik next, ini toleransinya next saja. Nah, di sini baru kita tambahkan atribut ya, yang menjadi persyaratan oleh DSAS untuk kita gunakan. Nah, ya. Kita tambahkan shape length sudah ada belum? Belum ada. Nanti kita tambahkan, kemudian ID, kemudian DSIS group, kemudian DSIS search. Nah, ini kita tambahkan di sini shape, kemudian shape length, copy. Tipe datanya adalah double. Kemudian kita tambahkan ID. Tipe datanya adalah long integer. Kemudian
DSAS group. Tipe data juga long integer. Dan satu lagi adalah DSAS search. Tipe datanya adalah double. Nah, jadi ini yang wajib ada di fitur atribut untuk baseline. Nah, baseline hanya nama, nanti boleh diganti dengan nama yang lain. Jadi kita tambahkan shape length, kemudian ID, kemudian DSAS underscore group, DSAS search dengan tipe data double untuk DSAS search, dan long integer untuk DSAS group. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal klik finish saja. Nah, ini belum ada datanya. Oke, kemudian kita tambahkan untuk shoreline. Oke, shoreline. Ini kita tambahkan new feature class, namanya shoreline, garis pantai. Tipe datanya adalah line, kemudian next, PGS 84, zona 47 UTM, next. Nah, di sini kita tambahkan atributnya adalah shape line lagi. Tipe data adalah double, kemudian date underscore. Tipe datanya adalah text. Ya, kemudian kita tambahkan DSAS uncertainty. Oke, di sini adalah double. Oke, ya. Nah, atribut ini harus ada untuk data spasial yang akan kita tambahkan. Setelah itu jangan lupa diklik finish. Berarti kita sudah punya dua fitur kelas. Yang pertama garis pantai atau shoreline. Yang kedua adalah garis pantai dasar, atau ini diganti saja misalnya jadi shoreline ya. Jadi baseline. Oke. Nah, kedua-duanya memang belum ada datanya. Nah, datanya dari mana? Datanya dari garis pantai yang kita buat tadi sebelumnya. Berarti harus sudah tersedia dua data garis pantai yang akan kita gunakan untuk dianalisis. Nah, di sini akan saya coba tambahkan. Oke. Nah, ini datanya. Data garis pantai tahun 90 dan data garis pantai tahun 2000. Nah, ini data ini kita masukkan ke shoreline. Nah, kita edit feature starting and continue. Ini di blok. Dan kita copy, paste-nya gimana? Paste-nya nggak bisa. Oke, kemudian kita edit shoreline-nya. Start editing, kita paste-kan di sini. Paste-kan ke shoreline. Nah, ini data tahun 90 ya. Oke, kita lihat atributnya.
Supaya nanti tidak bingung, kita isi dulu di date-nya ini 1990. Nanti baru kita rubah. Oke, nah berikutnya untuk data tahun 2020, ini kita edit lagi, start editing, yes, continue, copy lagi, kita pindahkan ke shoreline, continue lagi, ini kita pastekan di sini. Oke, nah kita sudah punya 2 garis pantai di sini ya. Nah, atributnya kita isi di sini. Di sini tanggal, berdasarkan tanggal pertamanya. Ini 1. Oke, yang kedua tahun 2020. Sesuai dengan tanggal pertama. Oke. Kemudian kita stop editing. Yes. Ya. Tapi kita sudah punya data garis pantai dari 2 data delineasi garis pantai sebelumnya. Nah, untuk mengisi baseline-nya, ya, biar kita gunakan data coastline garis pantai tahun 90, kemudian kita buffer. Ya. Oke, ini kita buffer 500 meter. Setelah itu kita klik OK. Nah, oke. Nanti kita gunakan di bagian arah laut ya. Boleh yang bagian daratan juga boleh, atau yang bagian lautnya. Nah, yang kita buffer ini kita convert dulu menjadi garis. Oke, setelah itu nah, dia menjadi garis. Untuk kita jadikan baseline-nya. Kemudian kita edit, kita potong kawasan atau garis yang tidak kita perlukan. Oke. Oke. Nah, kita sudah punya baseline-nya. Kita stop editing. Yes. Nah, sama prosesnya tadi kita pindahkan. Ya. Kita start editing yang saya salah. Oke, kita copy lagi. Kemudian kita ke baseline, kemudian edit lagi. Oke, di sini kita pastekan. Nah, berarti kita sudah punya 1 baseline dan 2 shoreline-nya. Oke, nah sebelum kita lanjut, nanti kita isikan dulu di ID-nya 1 dan grupnya juga 1. Nanti kalau ada untuk baseline misalnya di Pulau Bengkalis itu kita mau jadikan baseline tersendiri, berarti simbolnya bisa ID-nya 2, ya, grupnya juga bisa 2. Ya. Oke. Ini kita stop dulu, yes. Yang lain kita tidak perlu, remove. Nah, kita sudah mempersiapkan data untuk shoreline dan baseline.
Oke. Next-nya adalah baru kita gunakan DSIS-nya. Nah, di DSIS ini kita mulai dari awal tahapan pertama ya, atribut automator. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa karena kita sudah mengisi atau membangun atributnya, maka kita tidak perlu lagi mendefinisikan atau membangun atribut atau field yang diperlukan, baik untuk shoreline maupun baseline. Tapi kalau belum, misalnya ini untuk shoreline, pilih layer shoreline-nya, kemudian nanti centang. Setelah itu add field, maka secara otomatis dia akan tambahkan field ini ke shoreline-nya. Oke, untuk baseline berarti centang, add field. Maka akan otomatis tampil atau dibuatkan oleh DSIS untuk field atau atribut yang diperlukan. Nah, kita sudah membuatnya sebelumnya, artinya ini tidak kita perlukan lagi. Nah, berikutnya adalah default parameter. Nah, kita definisikan parameternya. Oke, kita baseline layernya. Ya, mana layer baseline? Kita pilih. Kemudian baseline ID. Ini. Kemudian baseline group field. Ini dia. Kemudian baseline search, baseline field. Ada. Ini dia. Nah, kemudian ini saya tampilkan dulu ya. Saya klik cancel dulu. Baseline dan shoreline. Oke. Saya ulang di sini. Ini untuk baseline ID, baseline group, baseline search, kemudian show baseline orientation, pilihannya ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu baseline placement-nya di mana? Di offshore, karena di bagian laut. Ini daratan, ini arah laut, berarti di offshore. Oke, kemudian untuk shoreline layernya adalah shoreline data field adalah date field-nya date, kemudian solid uncertainty field-nya adalah uncertain, kemudian default data uncertain-nya adalah 10 meter saja. Intersect parameternya pilihannya keyword intersect aja. Kemudian metadatanya, nah ini sudah terisi karena sudah pernah digunakan sebelumnya ya. Silakan diisi, originator, abstraknya apa, purpose-nya untuk apa, update-nya kapan, ya. Kemudian ground condition atau apa saja, publication date, constraint on access tidak ada, dan seterusnya yang dibutuhkan. Setelah itu klik OK. Jadi kita hanya mendefinisikannya saja. Nah, baru masuk ke transact-nya. Ya. Di case transact ini kita beri nama, ya, karena kita belum pernah melakukan sebelumnya, kita beri nama T1 saja. Oke. Nah, ini kasih 1000 saja karena jaraknya tidak hanya 500 tadi ya. Transact spacing-nya misalnya saya buat 100 saja. Smooth distance, oke. Kita bisa simulasikan kalau 500, 1000, 2500 seperti apa dia. Saya buat 2500 saja. Setelah itu klik OK. Dia akan proses dulu untuk membangun garis-garis transact-nya. Sampai seluruh garis pantai.
Oke, ini hasilnya. Ini jarak antar transeknya adalah 100 meter. Kita sudah menyelesaikan cash transact, kemudian baru menghitung rate-nya. Nah, kita pilih NSM aja. Nah, setelah itu klik calculate. Nanti kalau datanya garis pantainya lebih banyak bisa dipilih select all, calculate. Take time juga ya, butuh waktu untuk menghasilkan perhitungannya. Jadi paling kecil mungkin bisa dibuat 30 meter. Karena 30 meter itu merupakan ukuran piksel dari citra yang digunakan. Jangan lebih rapat ya. Karena kalau rapat juga informasinya sudah nggak ada. Ukuran pikselnya 30 meter. Jadi nanti interval dari transeknya minimal seukuran piksel dari citra satelit yang digunakan. Kalau gunakan Sentinel, kalau masih 10 meter ya gunakan 10 meter. Tapi sekali lagi nanti butuh waktu yang lebih lama untuk menghasilkan kalkulasi dengan jarak yang begitu rapat. Ya. Nah, tergantung dari kebutuhannya. Apakah kita memang ingin menghitungnya per 10 meter dari data yang kita gunakan. Kalau rekomendasi dari saya, karena kita berbasis citra satelit, maka interval transeknya minimal ya, seukuran piksel citra satelit yang digunakan. Oke, ini sudah selesai cache transeknya. Nah, di sini kita bisa lihat hitungannya ya, dari minus 271 berarti itu terjadi akresi sampai dengan 250,4 meter berarti di sini terjadi di sini akresi ya, yang di atas ini yang berarti abrasi. Nah, berikutnya langkah terakhir adalah data visualization. Ini tinggal pilih rate yang kita hitung, kemudian ini NSM, kemudian ini untuk dipotong. Ya, setelah itu klik, nanti kita akan potong. Ya. Jadi nanti kawasan transeknya, panjang transeknya hanya sepanjang garis pantai yang dianalisis saja. Oke. Ini nah, ini dia yang sudah dipotong. Nah, berikutnya baru kita bangun satu atribut lagi. Ya, oke. Add field. Ini adalah keterangan. Di sini nanti kita akan isikan keterangan untuk di mana abrasi dan akresinya. Teks 50 saja. Oke. Kita pilih nilainya ini besar dari 0, maka adalah akresi.
sementara yang kecil dari 0 adalah abrasi. Oke, kita bisa simbologikan lagi untuk simbologi, kategori, keterangan. Nah, ini di remove bisa 3 misalnya. Nah, inilah hasilnya dari deteksi perubahan dengan menggunakan DSAS-nya. Kita lihat di sini. Jadi yang hijau-hijau ini adalah daerah yang mengalami akresi, sementara yang merah adalah daerah yang mengalami abrasi. Jadi ini, misalnya ini terjadi penambahan. Maka ini adalah akresi. Ini terjadi pengurangan. Oke, kalau kita gunakan perhitungan NSM, Net Short Line Movement ini, berarti walaupun kita punya lebih dari 2 seri pengukuran atau garis pantainya, nah NSM hanya menggunakan data yang tertua dengan data yang termuda. Jadi kalau punya 4 seri data garis pantai, maka data yang tertuanya tahun berapa dan data yang termudanya tahun berapa. Nah, itu yang dihitung. Jadi yang di tengah-tengahnya tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, kalau mau menggunakan yang di tengah-tengahnya, nanti gunakan yang perhitungan statistiknya. Nah, ini tidak dilakukan karena kita hanya menggunakan 2 seri data saja. Dan nanti untuk lajunya tinggal gunakan dihitungan atributnya ini. Tinggal bawa ke Excel. Jadi rata-rata dalam 1 tahun. Jadi kalau ini dari tahun 90 sampai 2020, berarti itu ada 31 tahun bagi 31 nilainya. Sekian meter per tahun. Laju abrasi maupun laju akresi dari hasil perhitungan yang kita lakukan. Oke, itu dia menggunakan DSAS. Ya. Silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ya, silahkan kawan-kawan. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Mirul dari PT Super Indonesia. Ya Pak Mirul, silakan. Ya, mau nanya Pak, untuk yang proses buffer tadi itu kan dari teori dan juga praktek itu kan dipakai 500 meter ya Pak ya? Ya. Dan itu diambil yang di offshore-nya. Ya. Ada ngaruh nggak ketika kita memprosesnya itu yang di onshore ataupun di bawah atau lebih dari 500 meter? Itu ngaruhnya di mana Pak? Oke. Itu satu. Yang kedua, untuk prediksi tadi belum dicoba ya Pak ya? Yang 10 sampai 20 tahun. Dari data kita yang udah ada kita olah. Itu aja mungkin Pak dulu, nanti kalau ada lagi saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amirul. Nah, untuk buffernya tadi, ini hanya diestimasikan. Jadi pertama untuk membuat baseline tidak mesti harus menggunakan buffer. Jadi kalau saya share dulu ya. Nah, kalau kita mau buat baseline-nya, ya nanti ya boleh begini Pak. Nah,
Yang penting mengcover garis pantai yang akan kita kaji. Nah, ini bisa dijadikan, tapi dalam format save file nanti ya. Ini cuma mensimulasikannya saja untuk membuatnya. Jadi boleh seperti ini bentuknya, atau mau dibuat garis lurus saja. Nah, begini. Ya boleh. Yang penting dia mengcover panjang garis pantai yang akan kita analisa. Nah, posisinya boleh di sini, di offshore, boleh di onshore-nya. Jadi tidak akan mempengaruhi dalam perhitungannya. Karena nanti dia tetap akan menghitung garis pantai yang kita gunakan. Karena nanti kan diklip, dipotongnya. Dipotongnya pada panjang garis pantai atau lebar garis pantai yang akan kita analisis saja. Nama posisinya di daratan maupun di arah laut atau di bagian laut kita tempatkan tidak masalah untuk itu. Nah, 500 meter karena dalam hitungan saya prediksi di awal-awal sebelumnya ini paling jauh abrasinya ini atau penambahan atau maupun pengurangan garis pantainya tidak lebih dari 300 meter. Maka untuk mengcover supaya tidak salah hitung nanti saya buat buffernya 500 meter. Jadi estimasinya saja itu. Nah, itu untuk buffer dan posisi penempatan baseline-nya. Kemudian untuk forecast-nya, ini tidak bisa dilakukan Pak, karena berdasarkan user guide-nya, kalau kita ingin melakukan forecasting-nya, jadi Bapak nanti harus tambahkan minimal, kalau nggak salah saya 3 garis seri data untuk memprediksi garis pantainya. Nah, kalau 3, nanti Bapak bisa hasilkan forecasting-nya untuk garis pantai. Nah, ini kan keren ini. Bisa memprediksi kira-kira 10 atau 20 tahun ke depan, itu kalau misalnya di Kota Dumai ini, garis pantai Kota Dumai itu seperti apa bentuknya. Nah, kira-kira begitu untuk ini. Untuk sampai ke tahapan itu tinggal tambah 1 data garis pantai lagi supaya bisa menghasilkan. Nanti bisa dicobakan ya, makanya nanti kalau untuk exercise-nya nggak usah panjang-panjang garis pantainya untuk mencobakan tools-toolsnya. Sekali lagi toolsnya ini berurut ya, mulai dari pengisian atribut, kemudian mengisikan parameter field atau atribut yang sudah ditentukan, membangun transact, kemudian menghitung laju perubahan, kemudian visualisasi. Nah, terakhir ini masih sifatnya demo beta, ya bukan demo tapi versi beta. Mungkin di upgrade DSIS berikutnya mereka sudah punya versi fullnya untuk memforecasting perubahan garis pantainya. Saya pikir itu Pak ini Amirul jawaban dari saya. Mungkin kalau ya ini tidak mesti harus saya saja yang menjawab, ya. Teman-teman yang lain kalau punya informasi silahkan untuk dibagi di sini. Mario nih punya pengalaman banyak nih dengan garis pantai. Ya Pak Romi. Saya belajar dari Mario juga. Enggak, cuman ini mungkin mau nambahin dikit aja Pak Romi. Ya, silakan Mario, silakan. Biar berbagi, biar teman-teman yang lain juga dan saya juga dapat tim tambahan. Iya, izin Pak Romi ya. Paling cuman mau nambahi yang tentang kemiringan ya Pak Romi ya. Karena kan itu nanti terkait dengan proses koreksi posisi garis pantai hasil ekstraksi citra satelitnya. Itu kalau sebenarnya kan yang akan lebih akurat adalah kalau kita pakai data kemiringan hasil survei langsung di lapang ya Pak Romi. Tapi kalau ini kawan-kawan mungkin kita bisa gunakan citra satelit dari BIG yang untuk Batnas karena kita akan butuh data kedalaman dan data jarak pengukuran dari garis pantai hingga ke kedalaman tertentu yang kita ingin lihat gitu. Biasanya sih lebih kurang 100 meter dari garis pantai. Nah itu jadi kalau kita memang nggak mengukur di lapang, kita bisa manfaatkan itu. Nanti tinggal kita konversi ke persamaan yang di slide-nya Pak Romi tadi itu, yang pengukuran kemiringan itu.
Itu sih. Terus kalau yang prediksi tadi memang itu sih yang benar kata Pak Romi, memang dia sekurang-kurangnya butuh 3 seri data itu minimal, karena yang 8-inch yang versi 5 agak berbeda jauh sama yang versi 4. Kalau yang versi 5 kan sudah pakai ada prediknya, kalau yang 4 belum itu Pak Romi. Ya, belum. Itu aja sih Pak, tapi sejauh ini yang Bapak jelaskan juga mirip dengan yang biasa saya kerjakan. Jadi paling di masalah ini kalau yang Bapak lebih ini lagi sih untuk collecting data citranya ya. Kalau saya kan masih yang versi kita download citra lama, kemudian untuk threshold-nya juga saya masih mainnya di Envy untuk mencari single band threshold-nya. Kalau Bapak kan langsung dengan di ArcGIS ya untuk koreksi dan ekstraksi garis pantainya. Paling di situ sih lebih maju yang Pak Romi punya. Itu aja Pak Romi. Oke. Bagus sih Pak. Saya juga jadi ada nambah dan lebih efisien yang cara ekstraksi dari Pak Romi. Lebih cepat kerjanya. Itu aja Pak. Oke. Baik, jadi Mario ini S2-nya di IPB, penelitiannya tentang garis pantai. Saya secara sembunyi-sembunyi belajar dari dia. Jadi kalau mau banyak belajar tentang oceanografi, termasuk garis pantai ini, bisa kanal YouTube-nya Mario, apa namanya? Mario Putra Suwana Pak itu. Mario Putra Suwana. Jangan lupa subscribe ya dan share. Itu karena sekarang kuliah daring Pak, jadi praktikum susah mau dilaksanakan di kampus, jadi modul divisualkan ke video Pak untuk anak-anak. Iya. Jadi kawan-kawan bisa nikmati itu video-video tutorial Mario sampai ke kalau mau belajar untuk mic, untuk arus dan segala macamnya ada di kanal YouTube-nya Mario itu. Jadi tambahannya memang untuk di penginderaan jauhnya ya, processing data remote sensing-nya. Sebelumnya memang mau menggunakan ini aplikasi remote sensing sendiri untuk mengolah data citra satelitnya, tapi karena kayaknya ribet kalau kita harus berpindah dari satu software ke software lain, maka opsinya bagaimana kalau dikerjakan di satu software saja. Misalnya di saja. Misalnya indeks tadi di ArcGIS. Halo Pak Romi. Yang lain khususnya untuk data spasial. Mungkin kita bisa undang Pak Mario ya, Matt, untuk jadi pemateri di dalam sesi-sesi pertemuan kita ini. Siap. Oke, Mario bisa ya? Oke. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Silakan Pak Komet. Oke, pertama bagi teman-teman yang belum isi absen, dimohon untuk isi absennya. Ini juga kita ini kan seri kedua pelatihan, grupnya WA-nya sudah ada. Ini rencana hasil diskusi dengan Pak Romi ini kan akan ada pelatihan berikutnya. Nah ini akan diinformasikan di grup WA juga lagi. Atau ada apa? Saran bagi kawan-kawan semua untuk usulan the next pelatihan. Yuk, halo. Gimana Pak Romi? Ya, tunggu dulu. Ya, kita membuka kesempatan ya, bukan yang menyampaikan materinya bukan mesti harus kita aja kan. Jadi mungkin teman-teman yang lain punya informasi yang bisa dibagi dalam konteks pengelolaan dan pengolahan data spasial untuk kita semua di sini ya, kita monggo kita buka forumnya
Mungkin kita bisa fasilitasi. Nah, atau mungkin punya Zoom yang lebih bagus ya, ini kan Iya. terbatas banget Zoom ya. Kita ya memang di ini forumnya ruang berbagi lah ya Pak Romi ya, berbagi pengetahuan. Bebas siapa aja dengan tema apa saja yang berkaitan dengan remote sensing dan sistem informasi geografis. Untuk mungkin tadi Pak Romi menyampaikan proses di tahapan-tahapannya agak cepat, kita kesulitan mengikutinya. Nanti di grup akan kita share hasil rekaman dari kegiatan kita ini. Kita foto bareng dulu, Mat. Boleh, foto bareng. Ya, silakan kawan-kawan nyalakan videonya. Ayo, teman-teman, nyalakan videonya. Awalnya ini peserta yang mendaftar itu 29 orang. Sempat hadir tadi di awal sekitar 20, bukan sekitar, memang kalau nggak salah 21. Saat ini tersisa 21 hadir lagi. Oke. Dan sebagian besar dari yang mendaftar ini ada jumlah terbanyak ini dari PT Surveyor Indonesia, lalu ada dari Umrah, ada UNP, dan yang lain-lainnya. Pokoknya dinominasi oleh PT Surveyor Indonesia dan UNP. Ini PT Surveyor Indonesia, dapat informasinya dari mana ini? Siapa ketua surveyor ini? Komet juga tuh. PT Surveyor Indonesia dari Pak Dedi Adrian Kusuma ya? Ya. Oke, yang sudah isi absen sudah 17 orang. Ya, 4 lagi. Monggo diisi absennya. Apa lagi nih Pak Romi? Sudah, berarti kita bisa tutup. Ada lagi bagi kawan-kawan, ada usul atau tema berikutnya? Karena ini ruang untuk berbagi pengetahuan di remote sensing dan GIS gratis, tidak berbayar. Gratis. Berarti modal paket aja lah Pak. Ya, yang penting internet bayar sendiri tapi. Pak Romi, mengenai Pak, sertifikat. mau nanya Pak. Ada mulia. Ini kan kata tadi disampaikan kalau ini berseri ya Pak. Kalau yang ini yang udah yang keberapa ya Pak, kalau boleh tahu? Ini yang kedua. Yang Yang pertama awal itu kemarin tentang apa ya Pak? Kemarin itu tentang Google Earth Engine. Oh, ini kemarin dulu waktu zaman kuliah saya pernah baca tutorial analisis kesesuaian kawasan yang buatannya Pak Romi, yang coret-coretannya Pak Romi. Kalau saran saya pengen dibuatkan juga pelatihan untuk analisis kesesuaian kawasannya tuh Pak Romi. Oh iya, oke, boleh. Siap, mantap. Analisis Kesesuaian kawasan apalagi untuk tentang khususnya ke pengelolaan ruang laut gitu, kesesuaian kawasan selam, wisata atau budidaya atau segala macamnya lah Pak Romi. Kan itu kemarin sempat baca dulu dari Pak Rika itu dulu minta, dengan dia ada coret-coretannya Pak Romi itu tutorial untuk tesisnya Pak Rika itu kalau nggak salah itu. Ya, betul. Itu bagus tuh Pak, kita perlu juga tuh yang kayak gitu. Oke, baik. Nanti kita setting waktunya, Mas. Ya, kita siapkan, kita setting waktunya, nanti kita umumkan di grup WA yang sudah dibentuk.
Bagi teman-teman berminat, nanti kan informasinya enak, tinggal share di grup WA. Kami Itu dengan aja Pak sih Romi. Pak Romi, Pak Komet. Cuma nggak enak nih manggil Pak Komet karena Pak Komet ini senior juga nih di PSP dulu di Unri. Bang Komet nih harusnya manggil. Iya kah? Bung Mario Masih yang sempat Iya. jumpa, Bang. Masih sempat jumpa dulu di Unri di Pekanbaru. iya. Iya, cuman kita beda, aku di IKL Bang. Di IKA Bang. Angkatan berapa? 2009 aku angkatannya Roman Bang. Oh, 2009. Ya. Iya. Oke, itu ya kira-kira hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan pendeteksi garis pantai ini. Ya, ini kegiatan ini sudah yang seri kedua yang yang punya ide sih sebenarnya Pak Romi. Di ngobrol-ngobrol, ngopi, akhirnya kita coba susun kemarin dengan ide Pak Romi itu akan ada pelatihan-pelatihan seri beberapa dengan tematik berbeda-beda setiap sesinya. Harapannya ini berlanjut karena ini yang kedua. Nah, ya kebetulan ini saat ini didukung oleh Perkumpulan Elang. Kalau kemarin didukung oleh Jikalah Hari, saat ini didukung oleh Elang, besok didukung oleh siapa lagi? Nah, berlanjutlah kalau bisa ya Pak Romi ya. Kalau Oke, insya Allah. Nah, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Romi ini, dosen juga bersedia berbagi ilmu secara gratis. Oke, itu mungkin dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Romi? Cukup, Pak. Oke. Silakan ditutup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pelatihan berikutnya. Yuk. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romi. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Yuk. Bang Komen. Assalamualaikum. Yo. Assalamualaikum.